Cuman nggak tahu deh, kalau kemarin kayaknya kalau yang gue lihat sih emang konser itu sempet ada yang ditunda, ada yang diberhentikan, ada juga yang dilanjutkan. Bicara dikit. Wawancara dulu. Apa tuh? Wow. Konser Dewa ditunda ya? Ikutan mah. Iya. Sama tentang konser kan sekarang banyak ini, mah. Minta pendapatnya kan Ya. belakangan ini banyak banget event-event konser-konser yang ada yang dilarang dan ada kerumunan yang memang dibatasi penontonnya. Ya. Pendapat Mas Iqbal sebagai musisi yang sering ikut konser sudah. Ya sedih-sedih senang sedih ya. Karena kan ini kan ada news issue lagi kalau katanya juga ada gelombang susulan lagi soal COVID. Tapi baru dengernya yang di negara Wuhan ya, di kota Wuhannya ya. Cuman nggak tahu deh, kalau kemarin kayaknya kalau yang gue lihat sih emang konser itu sempet ada yang ditunda, ada yang diberhentikan, ada juga yang dilanjutkan. Tapi kemarin itu kayaknya impact dari salah satu konser yang di Jakarta kalau nggak salah. Itu berimpact di Ahmad Band. Kemarin gue harusnya main, akhirnya hari kedua nggak jadi. Hari ketiga, sorry. Berdendang itu akhirnya kita impactnya dari Ahmad Band sendiri kena akhirnya karena nggak jadi konser. Terus kalau yang JIS memang udah dijelasin juga Mas Dhani sih, lebih ke kalau yang JIS tuh lebih ke persiapannya dalam waktu nggak nyampe 2 minggu, lebih baik dipospon dulu karena kesiapan 70.000 orang tuh kan dalam waktu 2 minggu tuh kayaknya agak susah ya. Jadi lebih baik emang dipospon. Tapi juga kayak katanya juga ada pengaruh dari event yang kemarin diberhentikan itu. Kalau untuk Dewa nanti gimana? Maksudnya terlibat nggak? Nanti ini sekarang aku lagi bantuin Dewa juga karena kan Mas Agung kemarin sempat cedera di pergelangan tangannya gitu. Kalau kaki tuh ankle ya. Jadi sekarang gue masih bantuin sampai nanti juga next tournya jadi berdua nanti. Tapi Mal, lu sendiri ngeliat kayaknya akhir tahun ini festival musik, Iya, konser banyak banyak. Alhamdulillah. Gimana melihat ini? Ya gue sih seneng ya, maksudnya karena bisa khususnya para seniman musisi balik lagi bisa aktivitas, bisa cari duit lagi. Karena kan pendapatan mereka, gua ya khususnya juga memang dari situ juga. Lepas dari royaltinya atau di digital platformnya atau apapun, tapi yang terimpactnya adalah acara-acara off-air kayak gini. Makanya sekarang balik lagi dengan normal lagi, udah penonton juga udah katakanlah udah bebas ya, protokolnya juga nggak begitu kayak pertama dulu. Jadi sekarang udah bahagialah, dari segi penonton juga udah kangen sama kita semua, udah sama hiburan, jadi excited lah. Tapi kan dari polisi mungkin ada wacana pembatasan penonton sampai konser hanya boleh sampai jam 6 sore. Menurut lu sendiri gimana? Itu berlaku setelah kemarin kejadian yang acara itu ya. Jadi memang harusnya kan kalau yang gue denger maksimum itu berapa ribu, tapi ternyata acara tersebut melebihi 4 atau 5 kali lipat gitu. Akhirnya ya polisi juga pasti juga kok begini, wajar juga sih, wajar kalau sampai ya lo kan udah agreementnya gimana tapi ternyata tidak sesuai, mungkin ya harus diberhentikan karena sempat ribut juga kan malam itu, chaos juga gitu dengan kapasitas yang melebihi. Jadi memang harus diudahin. Cuman sayangnya impactnya kena ke hari ketiga yang gimana Ahmad Band main. Akhirnya nggak jadi. Gitu. Kita padahal udah seneng banget bisa main di Jakarta yang outdoor. Tapi konser sampai jam 6 kira-kira sepakat? Kemarin hampir Dewa di Bekasi. Dibilangnya karena hari pertama ternyata berlaku yang kayak lo bilang tadi. Jadi ternyata harus jam 7 selesai. Paling clear area jam 8. Tapi ternyata alhamdulillah kemarin pas Dewa normal sih. Karena juga udah mungkin dari pihak acaranya menjalankan yang sesuai dengan protokolnya gitu. Jadi memang akhirnya kita normal kemarin sampai closing jam 10-an. Benar. 10-an. Padahal kan Bekasi katanya lagi rawan juga nih konser-konser. Tapi ternyata kira-kira sepakat nggak sampai sore gitu dari pribadi lo nih? Ya kalau misalkan memang disepakati bersama nggak masalah. Kita sih nggak masalah. Yang penting maksudnya kan emang main, istilahnya kita di shoot, dibayar. Tapi yang gua kurang setuju adalah tiba-tiba dimajuin, yang dimana misalkan band misalkan gue gitu main sama Triad atau Dewa, tiba-tiba yang acara sorenya kita harus nimpalin juga nih karena dimajuin dari malam ke sore, apalagi di cancel. Nah itu jadinya kan waduh, ini kita jadi nggak bisa menghibur lagi gitu.
Sepenglihatan lu banyaknya animo masyarakat untuk lihat konser tuh karena 2 tahun belakangan seperti terkukung apa gimana sih yang lo lihat nih? Animonya. Animonya. Ya animonya orang kangen lah. Kangen kan 2 tahun ya kita stuck, nggak ada konser yang outdoor, penonton yang bayar gitu yang emang bener-bener, apalagi ini band-band yang tahun 90-an, 2000-an nih muncul lagi gitu. Jadi emang penonton juga kangen, kitanya juga sebagai pelaku musisi kangen juga untuk hibur mereka kayak gitu. Oh, persiapan buat konser sama Dewa sendiri kan ini konser besar ya. Persiapannya seperti apa dan apa ada inian apa sih? Di konser Dewa. Persiapannya kan kita minimal 30 lagu. Tapi kayak nanti lebih. Bisa 35 sampai 40 lagu. Dan pembukaannya juga ternyata alhamdulillah nambah ya. Ada Teh Mulan, terus ada Laki-Laki, mungkin juga nanti Triad juga pembukaannya. Gitu. Tapi lebih ke main konsernya Dewa gitu. Makanya yang tadi gue bilang, daripada kita terlalu mepet persiapannya, mendingan diundur deh gitu. Mas Dani juga udah menyatakan juga kan kalau ini kayaknya kita emang harus diundur untuk kebaikan bersama gitu. Untuk dari pihak penyelenggara, kepolisian, terus juga untuk persiapannya juga kan Mas Agung juga lagi cedera nih. Jadi memang buat ada plus minus juga ya, alhamdulillahnya plusnya bisa Mas Agung bisa istirahat akhirnya nanti bulan Februari gitu. Masih ada konser selanjutnya? Nanti Dewa main di tour yang kemarin, yang kemarin Kanjuruan tuh kan juga impactnya Dewa kan juga akhirnya tour Jawa Timur di reschedule nanti bulan ini tanggal 21 ke atas. Ada pengaruh tidak sama penjualan tiket? Alhamdulillah sih Dewa selalu sold out. Kemarin juga terakhir gue main di Padang, Batam, terus Jambi, Surabaya selalu sold out. Dengan pembeli yang lumayan mahal ya tiketnya. Grade A ya? Gitu. Malu sih main 30-40 lagu itu kayak gimana sih Mas? Gue kalau 100 lagu juga ayo. Ayo aja kuat gitu. Emang gue excited, gue kan juga bala Dewa kan. Jadi memang lagunya hafal dan emang dari zaman gue belum bergabung sama Mas Dani sama RCM juga emang udah seneng lagu-lagunya Dewa gitu. Ahmad Band semua emang udah seneng. Kalau Mas Ahmad tadi suka ngasih ujangan lo apa sih kalau main bareng Dewa tuh, ada ngasih pesan-pesan ini gitu? Ada sih, paling memang karena memang dipercaya, karena mungkin ya gue tuh kan selalu orangnya mencoba untuk selalu profesional ya, maksudnya kayak segi cek sound aja tuh emang gue harus ikut cek sound dari gue pribadinya, jadi cek sound atau manggung nggak ada dibedain, jadi cek sound tetap full power gitu. Jadi harus tetap datang lebih early, pulangnya lebih belakangan, kayak atlet aja. Kayak gitu, paling ya itu aja lagu-lagu yang bermainlah sesuai dengan tuntutan lagu gitu. Maksudnya kalau memang kita memang lagunya memang slow, bukan berarti kita harus ikutan pelan, tapi sesuai lagunya nih, begini. Walaupun memang pribadi gue genrenya rock, tapi kita harus sesuaiin lagunya. Tapi ada kan nggak sih keinginan lu mungkin buat pihak penyelenggara konser atau festival atau mungkin saran buat penikmat musik juga? Iya, kalau untuk penyelenggara, promotor, IO semua, yang penting perjanjiannya itu perizinan sih ya, perizinan harus jelas. Maksudnya jangan sampai kena blunder atau jebakan Batman Tom and Jerry di saat hari H, itu kan sering banget. Karena ternyata banyak juga dari pihak IO atau promotor yang agak sedikit bandel. Ternyata mungkin belum ada koordinasi, perizinan sih sering banget. Karena kemarin juga gue sama Firza tuh ngalamin di Klaten, sampai masuk vlognya Firza. Sengaja dimasukin nih ada IO yang bandel gitu. Karena memang belum ada pembayaran atau apa, itu memang kita naikin. Karena jangan sampai kena yang band-band lain atau musisi lain. Ini loh pembelajaran kayak gitu. Kalau saran untuk penonton konser nih dari lu mungkin Bang? Ya kalau yang gue perhatiin, kalau bala Dewa, Triaders atau fansnya Dewa atau Triad sih selama ini nggak pernah rusuh, nggak pernah rusuh. Jadi kalau saran memang ya lebih ajak ke keluarga lagi, teman-teman makin banyak gitu. Kalau rusuh gue nggak percaya kalau mereka tuh rusuh. Tapi kalau yang lain nggak tahu ya. Tapi selama ini bala Dewa sih oke, dia rapi dan pembeli tiket itu yang penting. Karena beda pembeli tiket, nonton yang beli tiket sama gratis tuh beda. Oh iya. Gitu. Kalau melihat beberapa waktu lalu yang penonton yang rusuh sampai pingsan sampai meninggal, Mas sendiri melihat? Iya itu dia, makanya kan itu kan impact dari kenapa kan. Contohnya ya itu yang event yang terakhir itu kapasitasnya misalkan ya 5.000. Tapi ternyata hari kedua itu sampai 25.000 katanya. Ya gimana nggak, dengan venue kecil kan nggak nambah. Orang nambah tapi venue segitu aja. Kayak di jalan aja, di jalan
macet karena mobilnya nambah tapi jalannya segitu-segitu aja. Akhirnya berdesakan ya terjadilah kayak chaos gitu kan. Jadi akhirnya jadi kita takutnya ke depannya malah kok konser kok malah jadi rusuh ya. Akhirnya nanti malah jadi ditiadakan atau di hold dulu kan, rugi semuanya gitu. Kecewa nggak sih mas, banyak event-event yang konser yang juga dibatalkan kayak Slang ya kemarin dengerin. Kalau dibatalkan secara psikis gue sih kecewa ya. Tapi kalau untuk kebaikan memang ya daripada terulang ya mau diapa lagi gitu. Ya memang harus menjalankan sesuai dengan protokol. Karena ya itu balik lagi, kadang-kadang promotor atau IO yang suka bandel kalau tidak sesuai dengan agreement-nya bagaimana kayak gitu. Saran mas mungkin nggak ada mungkin pihak terkait yang membatasi aturan konser, Ya. IO atau promotor yang event-event besar yang jumlah penontonnya cukup banyak. Ini sedikit saran. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, maksudnya kayak nanti kan kita di JIS kan, makanya kenapa di stadion besar karena memang penonton baladewa di seluruh Indonesia, bahkan dari Malaysia, dari Hong Kong, nanti Singapura datang, akhirnya bikin gede besar yang akhirnya dalam waktu 15 menit sold out 65.000 gitu. Nah makanya kita juga, Mas Dhani pun juga nggak nyangka kalau 15 menit loh 70.000 jatuhnya. Ya akhirnya kita lebih persiapannya jauh lebih matang, lebih baik diundur deh gitu. Ditambah lagi kan lagi masih bergabungnya Kanjuruhan, terus ya ini event kemarin yang berdendang itulah, jadi menghindarilah dari pihak kita juga sama pihak yang berwajib juga. Kita nemu titik terang, ya udah deh akhirnya berapa tuh 17 Februari apa pokoknya Februari Jatuhnya ditunda ya, tidak ditunda. Dan alhamdulillah memang pembeli tiket banyak yang mau menunggu gitu. Oke, makasih Mal. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Sip. Ya,